Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Kalau kita ingin membayangkan, coba teman-teman bayangkan sedikit terkait sebuah negara, ada sebuah negara gitu ya, ada sebuah negara yang selama puluhan tahun itu dikenal di sanksi ekonomi yang paling berat di dunia. Negara itu tidak bisa memiliki ataupun membeli sebuah teknologi dari negara luar. Tidak bisa mengimpor komponen-komponen strategis. Bahkan ilmuwannya pun sering dilarang untuk bekerja sama dengan universitas barat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara itu justru mengalami lonjakan teknologi yang mengejutkan dunia. Ya, siapa lagi negara itu kalau bukan Iran? Sejak 1989, ketika kepemimpinan berada di tangan Ali Khamenei, Iran memulai proyek besar, membangun sebuah kemandirian teknologi nasional. Dan hasilnya itu sangat mengejutkan. Produksi ilmiah Iran melonjak drastis hingga menjadi salah satu pertumbuhan sains tercepat di dunia. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, jumlah publikasi ilmiah Iran itu meningkat yang sangat tajam dan menjadikan sebuah negara yang sebagai negara salah satu produsen riset terbesar di dunia berkembang. Pertanyaannya, bagaimana negara yang diisolasi dunia justru mampu melompat dalam teknologi? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Yang pertama kita membahas adalah sejarah sanksi terhadap Iran. Pertanyaan utama adalah, mengapa Iran itu disanksi oleh negara Barat? Konflik Iran dengan Barat itu yang dimulai tahun 1979 sebagai revolusi yang menggulingkan rezim monarki dan melahirkan Republik Islam Iran. Nah, sejak saat itu, hubungan dengan Amerika Serikat itu sangat memburuk secara drastis. Konflik meningkat karena krisis sandera kedutaan Amerika Serikat, kemudian program nuklir Iran, kemudian konflik geopolitik Timur Tengah. Maka sejak awal tahun 2020-an, sanksi internasional semakin keras. Dampaknya luar biasa, dampak yang sangat besar bagi Iran. Sanksi untuk menurunkan investasi asing, kemudian perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi Iran yang secara signifikan. Namun ada efek yang nggak diduga bagi kita semuanya. Alih-alih mereka itu menghentikan perkembangan teknologi Iran, ya, sanksi itu justru memaksa Iran untuk out of the box, untuk mandiri, ya, mengembangkan teknologinya sendiri. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa dan unik untuk kita bahas. Nah, bagaimana strateginya? Apa strategi Iran untuk melawan sanksi teknologi itu? Iran itu mengembangkan strategi nasional yang disebut scientific self-sufficiency. Dan apa strateginya? Contoh, universitas dibanyakin, ya. Beda dengan kita, ya. Riset negara diperbesar anggarannya. Kalau di Indonesia kan kita pernah bahas, anggaran riset BRIN saja itu juga banyak dipangkas. Gitu. Kemudian ilmuwan muda didorong, ya, teknologi militer dikembangkan. Hasilnya itu sangat besar. Iran ini memiliki lebih dari 4,5 juta jiwa mahasiswa, ribuan pusat penelitian, puluhan sains park teknologi, dan negara ini juga mendorong publikasi ilmiah secara agresif. Akibatnya apa? Produksi riset Iran itu meningkat sangat tajam dan bahkan pernah menjadi negara dengan perkembangan riset terbesar di dunia, pertumbuhan sains yang tercepat di dunia. Ini yang menjadi Iran sangat pede, Iran sangat percaya diri dalam menghadapi serangan invasi daripada Amerika dan Israel. Nah,
Kita akan bahas juga terkait bagaimana ledakan publikasi ilmiah Iran itu. Apakah Iran itu juga benar-benar maju di dalam sains, ya, atau hanya sebuah teori saja? Nah, kalau kita bicara angka-angka yang menunjukkan lonjakan besar, kita lihat misalkan contoh, kita perbandingkan dengan tahun 1980, di mana publikasi ilmiah itu hanya 284 publikasi saja, bukan ribu ya, 284, ratusan. Nah, melonjak kepada tahun 2024 yang jumlahnya mencapai 76.000 publikasi per tahun. Bukan selama dekade itu ya. 76.000 publikasi per tahun. Artinya apa? Dalam 4 dekade, produksi sains Iran itu meningkat ratusan kali lipat. Bahkan dalam beberapa periode, produksi Iran, ilmiah Iran itu ya, tumbuh 11 kali lebih cepat dari rata-rata dunia. Ini kita perbandingan dunia, bukan lagi nasional, dunia. Nah, ini adalah salah satu lonjakan sains terbesar dalam sejarah negara berkembang. Contoh kita bisa lihat nanoteknologi Iran. Ya, mengapa kalau kita bicara nanoteknologi Iran itu sangat maju? Ya, Iran itu menjadi salah satu negara yang paling aktif dalam mengembangkan nanoteknologi. Untuk apa sih kegunaan nanoteknologi? Ya, yang pertama obat kanker, sensor militer, material industri, dan teknologi energi. Justru lonjakan ini menjadikan Iran salah satu pusat penelitian nano di dunia berkembang. Bidang ini juga menjadi prioritas nasional dalam strategi teknologi Iran. Kemudian kita bicara tentang teknologi nuklir. Apakah program nuklir Iran itu hanya untuk militer atau untuk hal-hal yang lain? Justru program nuklir Iran itu memiliki dua sisi, baik energi dan geopolitik. Jadi tidak hanya untuk ketersediaan untuk menghadapi perang, geopolitik, bukan, tapi untuk energi. Iran itu mengembangkan reaktor riset, luar biasa reaktor riset. Yang selama ini teman-teman bisa menemukan reaktor riset itu hanya pada film-film fiksi seperti Iron Man dan lain-lainnya. Ini Iran itu mengembangkan reaktor sebagai sumber energi. Kemudian isotop medis, teknologi pengayaan uranium. Dan inilah yang memicu perjanjian internasional, Joint Comprehensive Plan of Action. Nah, namun bagi Iran, teknologi nuklir adalah sebuah simbol kemandirian teknologi nasional. Ini yang menjadi riset teknologi yang dimiliki oleh Iran itu menyaingi negara-negara berkembang, bahkan itu menyaingi negara-negara maju. Kemudian yang digunakan juga di dalam perang hari ini, ya, industri drone Iran. Mengapa drone Iran itu mengubah strategi perang? Kenapa drone Iran itu murah, efektif, dan mudah diproduksi massal? Kayak kemarin, ada beberapa 1-2 drone yang gagal untuk meluncur ke Israel, ya, kemudian jatuh di tempat perkarangan warga, ya sudah, nggak masalah. Ya kenapa? Biayanya murah, efektif, dan bisa diproduksi massal sekalipun berapa. Artinya apa? Serangan udara kemarin dari Iran ke Israel sangat bertubi-tubi, menyentuh jantungnya Tel Aviv. Nah, beberapa drone Iran itu menjadi perhatian global karena digunakan di dalam berbagai macam konflik regional. Seperti hari ini terkait tentang regional antara Iran dengan Israel. Dan teknologi ini membuat Iran memiliki kekuatan militer yang asimetris. Kemudian ada beberapa lagi yang bisa kita bahas adalah program antariksa Iran. Iran juga mengembangkan program luar angkasa.
beberapa satelit Iran itu telah diluncurkan itu menggunakan roket domestik. Ini luar biasa, tanpa ada bantuan dari luar, dari negara maju. Justru Iran itu bisa memahami atau bisa membuat program antariksa. Ini menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara berkembang yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan satelitnya sendiri. Ya, sedikit loh yang negara berkembang yang mampu untuk meluncurkan satelit sendiri. Nah, dari sekian macam teknologi yang saya bahas tadi, apa sih yang menjadi paradoks sanksi? Fenomena mereka itu muncul apa? Semakin keras sanksi Barat, semakin dikecam oleh sanksi Barat, semakin besar itu dorongan inovasi domestik dari negara Iran. Ya, fenomena itu mendorong inovasi, memberikan efek inovasi, memberikan efek out of the box. Sanksi memaksa negara untuk mengembangkan teknologinya sendiri, mempercepat riset domestik, kemudian membangun industri nasional dan sebagainya. Ini yang mereka menjadi sangat kuat. Udah tahu disanksi, nggak bisa ngapa-ngapain, ya mengirim mahasiswa ke luar negeri saja nggak boleh, pertukaran teknologi juga nggak boleh, ya belanja untuk kebutuhan teknologi juga nggak boleh, tapi mereka bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa. Iran ini yang menjadi pokok perhatian kita pada hari ini. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Iran dengan negara-negara Muslim lainnya? Hal yang menarik adalah perbandingan negara-negara Muslim lain. Banyak negara kaya minyak, kaya yang mempunyai lahan minyak, memiliki ekonomi yang besar, namun tidak memiliki kekuatan teknologi setara Iran. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan sebuah kemajuan teknologi. Dan hal ini yang menjadi kekhawatiran negara-negara Barat terhadap Iran. Ketakutan Barat itu bukan hanya soal nuklir, tapi karena Iran menunjukkan suatu hal penting, sebuah negara dapat membangun teknologi tanpa bergantung pada Barat, tanpa bergantung pada negara-negara Barat untuk menyuplai, untuk membantunya. Kalau model ini berhasil, nantinya banyak negara-negara lain yang akan menirunya juga seperti Iran. Ini yang dikhawatirkan oleh negara-negara Barat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan secara besar, kisah teknologi Iran ini adalah kisah tentang paradoks. Negara yang disanksi oleh dunia, namun justru mampu membangun kemampuan teknologinya sendiri secara mandiri. Nah, perjalanan ini masih sangat jauh daripada sempurna. Namun satu hal yang sudah jelas di mata kita adalah Iran telah membuktikan bahwa isolasi tidak selalu berarti stagnasi. Dalam beberapa kasus, justru isolasi itu menjadi hal yang baru dan melahirkan sebuah inovasi. Demikian dari saya kata ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.